Halo semuanya, jumpa lagi di channel EduHome. Ini adalah video pertama kali yang akan kita buatkan dalam rangka rasionalisasi nilai rapor persiapan SNMPTN 2021. Adapun nilai rapor yang saya buatkan dalam video ini adalah nilai yang adik-adik kirimkan melalui email. Sejauh ini sudah ada sekitar 1000 orang lebih yang sudah mengirim ke email. Terima kasih. Dan mungkin dari beberapa email yang saya cek, ada beberapa yang tidak akan saya rasionalisasi karena yang pertama adalah karena datanya tidak bisa saya baca, spesifikasi dari fotonya itu sangat rendah, akhirnya pada saat dilihat fotonya itu jadi blur dan akhirnya nilainya tidak bisa terbaca. Kemudian yang berikut, ada beberapa juga yang mengirimkan tanpa ada data dari rapor itu semester berapa begitu. Jadi hanya mengirimkan nilainya saja, hanya memfoto nilainya saja tetapi tidak ikut dengan nama dan kemudian tidak ikut dengan semesternya. Akhirnya saya tidak bisa menentukan bahwa ini adalah data dari semester 1, semester 2 dan seterusnya. Jadi untuk yang data seperti itu mohon maaf, tidak akan bisa saya balas atau mungkin tidak akan bisa saya buatkan videonya. Satu hal yang penting juga adalah bahwa rasionalisasi yang kita buatkan ini bukan menjadi patokan, bukan menjadi hal mutlak yang pasti akan meluluskan adik-adik di SNMPTN, tetapi ini hanya sebagai pandangan kami, pendapat kami mengenai nilai dari adik-adik berdasarkan pengalaman kami membantu siswa untuk lulus di SNMPTN mulai dari tahun 2010. Jika kemudian analisis kami ini bisa adik-adik ikuti dan kemudian akhirnya lulus di SNMPTN, sebuah kebanggaan besar bagi kami. Kita akan lihat di sini masih berkaitan dengan video sebelumnya mengenai faktor penentu dari kelulusan SNMPTN. Kemarin di dalam video sebelumnya saya buatkan ada beberapa faktor penentu kelulusan di SNMPTN. Ada 4 hal. Yang pertama adalah indeks sekolah, kemudian indeks siswa, pilihan jurusan, dan kemudian lain-lain. Nah, dalam hal ini ada saya buatkan presentasi dari keseluruhannya, di mana untuk indeks sekolah akreditasi A saya buatkan di sini persentase maksimalnya itu adalah 10%, kemudian track record sekolah itu persentase maksimalnya 19%, track record alumni 10%, kemudian mengenai indeks siswa yakni nilai rapor saya buatkan di angka 20%, sertifikatnya 10%, lintas jurusan atau tidak lintas jurusan itu di angka 8%, prestasi siswa baik itu prestasi akademik dan non akademik ada di angka 8%, pilihan jurusan 5%, dan faktor lain-lain ada 10%. Jadi kalau di total itu ada 100%. Sekali lagi kami tekankan bahwa ini hanya sebatas pandangan kami, ini hanya sebatas pendapat kami, bukan menjadi sebuah kebenaran mutlak. Oke, kita lihat yang pertama di sini mengenai rasionalisasi nilai rapor. Siswa yang pertama yang kita buatkan di sini bernama Bening, asal sekolahnya adalah SMA Unggulan Pondok Modern Slamet Kendal, Jawa Barat. Kemudian dalam hal ini pilihan pertamanya itu adalah kedokteran hewan di universitasnya IPB. Kemudian kalau kita lihat daya tampung dari jurusan ini di tahun 2020 itu 66, peminat di tahun 2019 itu datanya saya belum dapat, tetapi keketatan tahun 2019 itu ada di angka 8,03. Data ini saya dapatkan langsung dari website IPB-nya itu sendiri. Kemudian pilihan keduanya ada di keperawatan Universitas Jenderal Sudirman. Kemudian daya tampung untuk jurusan tersebut ada di angka 12 orang.
Kemudian peminat 2019 itu 100 banding 3.844. Artinya di sini untuk daya tampung di 2019 100, kemudian peminatnya di 3.844. Jadi keketatannya adalah di angka 2,6. Mengenai sertifikat yang dia punya, ada satu yaitu sertifikat Olimpiade Opsi 2020 dan meraih medali perunggu. Satu hal lagi, untuk sekolahnya itu sekolah berakreditasi A. Kemudian mengenai nilai mata pelajarannya, untuk ke-6 mata pelajaran itu sudah saya rangkum di sini. Nilai matematikanya kita lihat dari semester 1 sampai semester 5 selalu naik dan rata-ratanya ada di angka 88. Bahasa Inggris mengalami fluktuasi, di semester 2 mengalami kenaikan tapi semester 3 turun ke angka 81. Kemudian kalau dirata-ratakan berada di angka 83,4. Bahasa Indonesia ada di angka rata-ratanya 92,6, kemudian biologi 90, fisika 87,8 dan kimia 87,4. Kemudian kalau kita buat rata-rata setiap semesternya, kita lihat di sini setiap semester itu mengalami kenaikan dari 84,6 di semester 1, 86,8 di semester 2, 88 di semester 3, 88,6 di semester 4 dan 92,8 di semester 5. Oke, kemudian ini dia dari website IPB. Kita lihat di sini untuk kedokteran hewan untuk daya tampung tahun 2020 itu di angka 66. Kemudian keketatannya di SNMPTN di angka 8,03. Nah, dari sini bisa kita buat bahwa karena akreditasi sekolahnya adalah akreditasi A, maka kita buatkan presentasinya adalah 10. Kemudian mengenai track record sekolah dari angka 19 kita buat di sini kisaran 15%. Track record alumni karena tidak ada alumni di kedua universitas ini, maka kita buatkan dia 0. Nilai rapornya kita lihat 88,2, kita buatkan 17 dari maksimal 20. Kemudian sertifikatnya 7. Kemudian lintas jurusan atau tidak itu 8, prestasi siswa 6. Kemudian pilihan jurusan kita buatkan 4%, lain-lain 7%. Jadi dari sini total peluangnya adalah di angka 74%. Dari banyak siswa yang sudah kami bantu untuk lulus di SNMPTN, untuk yang angka rata-rata 88 itu sangat berpotensi untuk lulus, tetapi kadang kebanyakan dari siswa tidak mengerti kemana seharusnya nilai itu dibawa untuk bisa lulus. Kemudian kita lihat di sini nilai yang dominan itu adalah mata pelajaran biologi, dan saya pikir itu cocok dengan pilihan pertamanya kedokteran hewan, tetapi saya pikir boleh juga dipertimbangkan untuk kedokteran hewan Universitas Brawijaya. Kenapa? Di tahun yang lewat kita juga sudah meluluskan siswa di Universitas Brawijaya kedokteran hewan dengan nilai rata-rata di bawah ini. Mudah-mudahan dengan nilai rata-rata 88 bisa juga lulus di kedokteran hewan Universitas Brawijaya. Nah, sebagai pembanding, ini dia data dari siswa yang tahun kemarin lulus di Universitas Brawijaya. Dan mengenai data ini saya pikir juga sudah saya buatkan di video sebelumnya, ya, boleh nanti dicek juga. Jadi siswa tersebut berasal dari sekolah negeri yang memiliki akreditasi A. Kemudian pilihan pertamanya ada di kedokteran hewan Universitas Brawijaya
dan pilihan kedua di Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Dan dia lulus di Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya dengan rata-rata 84,3. Sedangkan siswa yang kita rasionalisasi ini nilai rata-ratanya ada di angka 88,2. Dari segi nilai saya pikir sangat besar potensinya, cuman yang membedakan nanti di sini adalah indeks dari sekolah. Apakah memang indeks sekolah si siswa yang lulus ini dengan atas nama Bening ini sama? Kalau sama berarti peluangnya tentu akan sangat besar. Kemudian kita lihat di sini untuk siswa yang kedua atas nama Intan Restuwati Ditya dari SMA Negeri 1 Sale dari Jawa Tengah, memiliki akreditasi sekolah akreditasi A. Pilihan pertamanya di farmasi UNS dan pilihan keduanya juga farmasi di Universitas Erlangga. Kita lihat daya tampung untuk farmasi UNS itu di 2020 di angka 18, data 2019 daya tampungnya 17 dan peminatnya 1289. Jadi keketatannya di angka 1,3. Untuk farmasi Unair daya tampungnya 63, peminat 2019 1124 dan keketatannya di angka 7,8. Jadi dari data ini kita lihat bahwa untuk pilihan pertama jurusan farmasi UNS memiliki persaingan yang sangat-sangat besar. Tentu dibutuhkan nilai dan sertifikat yang memadai, kemudian indeks sekolah yang baik untuk bisa meluluskan siswa di pilihan pertama ini. Kita lihat di sini sudah saya rangkum nilai dari ke-6 mata pelajarannya. Untuk matematika di semester 1 sampai semester 4 ada di angka 88, semester 5 94, jadi rata-ratanya 89,2. Bahasa Inggris mengalami fluktuasi nilai di setiap semesternya dan kalau kita buat rata-ratanya berada di angka 82,2. Bahasa Indonesia juga mengalami fluktuasi di semester 2. Tapi kalau kita buat rata-ratanya berada di angka 87, biologi dari 80 kemudian menjadi 84, 88 di semester 3, kemudian di semester 4 menjadi 82 dan semester 5 menjadi 94. Rata-ratanya ada di angka 85,6. Fisika 88 rata-ratanya dan kimia 89,6. Kita lihat di sini. Untuk rata-rata yang paling tinggi ada di kimia dan diikuti oleh matematika. Tetapi untuk nilai yang setiap semesternya tidak mengalami penurunan itu hanya ada di matematika. Kita lihat juga di sini nilai rata-rata untuk setiap semesternya itu di semester 1 85,8, semester 2 86,3, tetapi di semester 3 turun sedikit ke 83,3. Kemudian semester 4 menjadi 86,3 kembali dan semester 5 90,8. Kita lihat kembali di sini untuk akreditasi sekolah, karena akreditasi A kita buat nilainya 10%. Kemudian saya buatkan di sini track record sekolah dan track record alumni di angka 12 dan 6. Untuk indeks siswa yang pertama mengenai nilai rapor, kita lihat ada di angka 86,9. Jadi presentasinya itu saya buatkan di angka 16. Kemudian karena tidak memiliki sertifikat, saya buatkan persentasenya 0. Kemudian yang berikut 8% untuk tidak lintas jurusan. Kemudian prestasi siswa ya, saya buatkan ada di angka 6. Saya pikir untuk pilihan jurusan ini, kalau saran saya adalah silahkan dipertimbangkan dengan matang-matang ya. Jadi saya buatkan persentasenya itu di angka 3 dan lain-lain itu 7, jadi totalnya 68% untuk kelulusan di farmasi UNS. Kemudian satu hal lagi, kita lihat di
pilihan jurusannya di sini ada farmasi UNS dan farmasi Unair. Nah, saya bisa jamin 100% bahwa jika siswa ini tidak lulus di UNS, maka 100% juga dia tidak akan bisa lulus di farmasi Unair. Nah, padahal yang kita inginkan adalah kalau misalkan dia tidak lulus di pilihan pertama, ya moga-moga dia bisa lulus di pilihan kedua. Tetapi coba karena universitasnya itu boleh dibilang kedua universitas ini adalah universitas yang keren, disertai dengan jurusan yang keren juga. Jadi saran saya adalah kalau boleh pertimbangkan kembali lagi untuk jurusannya, baik itu pilihan pertama maupun pilihan keduanya. Jadi dalam hal ini kalau dibuat keketatannya ada di angka 1,3 berarti ini adalah 1,3%. Artinya apa? Peluangmu untuk bisa lulus itu hanya 1,3% saja. Saya pikir itu sangat-sangat kecil. Jadi untuk itu saran saya kembali adalah jika memang kamu sangat ingin di farmasi, yuk ambil farmasi di universitas lain. Atau saran saya ada dua di sini untuk pilihan jurusannya, yakni di Ilmu Gizi dan Agribisnis Universitas Jenderal Sudirman. Tetapi kembali lagi, ini hanya pendapat saya yang kebetulan beberapa tahun belakangan ini membantu banyak siswa untuk lulus di PTN, baik itu SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Itu keputusannya tetap berada di siswa yang bersangkutan. Kemudian untuk rasionalisasi nilai siswa yang ketiga datang dari nama Esa Gurniti Maharani. Sekolahnya akreditasi A namun tidak disebutkan dari sekolah mana. Kemudian untuk pilihan jurusannya hanya satu jurusan, yakni di Statistika Universitas Diponegoro. Daya tampung tahun 2020 itu di 83, peminat di 2019 itu 1563 dan keketatannya di angka 5%. Sejauh ini sertifikat yang dia miliki dilaporkan tidak ada. Oke, kemudian kita lihat nilai rata-rata dari 6 mata pelajaran yang dinilai. Langsung saja kita lihat rata-rata untuk matematika 89,6, bahasa Inggris 90,4, bahasa Indonesia 87,8, biologi 88,6, fisika 91,6 dan kimia 88,2. Kita lihat di sini untuk nilai matematikanya selalu dari setiap semester mengalami kenaikan. Kemudian juga diikuti dengan nilai bahasa Inggrisnya, sedangkan nilai yang lain itu mengalami fluktuasi. Untuk nilai rata-rata secara totalnya itu berada di angka 89,4. Dari sini, karena akreditasi sekolahnya adalah akreditasi A, maka saya buatkan nilainya 10. Dan kemudian mengenai track record sekolah dan track record alumni, karena kebetulan dari data siswa tersebut sudah ada puluhan siswa yang lulus di tahun ini ke berbagai PTN termasuk ke Undip. Jadi saya buatkan track record sekolahnya dia 17 dan track record alumninya 9. Mengenai nilai rapornya saya buatkan di angka 17, tetapi karena dia tidak punya sertifikat saya buatkan 0. Lintas jurusan atau tidak saya buatkan di persentasenya 8. Kemudian prestasi siswa di 7, pilihan jurusan 4, dan lain-lainnya ada di angka 8. Jadi total presentasi kemungkinan lulusnya ada di angka 80. Saya pikir ini adalah angka yang sangat tinggi. Semoga siswa tersebut betul-betul bisa lulus di Statistika Undip. Tetapi kemudian ada juga saran saya untuk pilihannya, silakan juga lihat di Fisika Undip. Karena apa? Kita lihat di sini bahwa nilai rata-rata dari fisikanya tinggi, ya, di angka 91,6. Kemudian teknik perkapalan juga saya sudah lihat di teknik perkapalan mengenai keketatannya tidak seketat statistika. Kemudian ini adalah data siswa keempat, ya. Dia berasal dari SMA Hang Tuah 4 Surabaya yang memiliki akreditasi A. Pilihan jurusannya ada di matematika dan
Pendidikan Matematika Universitas UNESA. Daya tampung untuk tahun 2020, Matematika 17 dan Pendidikan Matematika 25, dan keketatannya ada di angka 5,8 dan 3,8. Sertifikat yang dimiliki adalah semifinalis MCR 2020 jenjang SMA. Ini kemudian data dari keenam mata pelajarannya, ya, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, biologi, fisika, dan kimia. Matematika ada di angka 87,4, bahasa Inggris 86, bahasa Indonesia 91,2, biologi 85,4, kemudian fisika 84,8 dan kimia 86,6. Rata-rata secara total 86,9. Akreditasi sekolah, akreditasi A, maka presentasinya saya buatkan di sini 10. Kemudian track record sekolah ada di angka 15 dan track record alumni ada di 5. Ya. Kemudian nilai rapor saya buatkan 14. Sertifikatnya ada 1, jadi saya buatkan 5. Dia tidak lintas jurusan, saya buatkan di angka 7. Prestasi siswa angka 5 dan secara total ada di angka 73. Kemudian dari sini saran saya adalah boleh juga dipertimbangkan ke jurusan yang lain, seperti misalkan jurusan yang berkaitan dengan kimia juga boleh dipertimbangkan. Karena saya lihat di mata pelajaran kimia dia juga memiliki rata-rata yang tinggi selain dari mata pelajaran matematika. Yang terakhir, untuk siswa dari SMA Negeri 1 Bangli yang akreditasi sekolahnya adalah akreditasi A, bernama Niputu Yunia Sukmadewi. Pilihan pertamanya adalah administrasi fiskal UI, daya tampungnya 13, peminatnya 231, keketatannya 9,1. Kemudian pilihan keduanya manajemen dan kebijakan publik UGM, daya tampungnya 19, peminat 491, keketatannya 3,8. Mengenai sertifikat yang dimiliki, yang pertama 25 besar dalam lomba pasar modal Universitas Udayana, kemudian peserta lomba dari PRPN PKN STAN, dan yang ketiga lomba LKTI UNESA full paper. Di sini sudah saya buatkan rangkuman dari ke-6 mata pelajarannya. Matematika rata-ratanya ada di angka 86,6 dan setiap semester selalu mengalami kenaikan. Bahasa Inggris berada di angka 84,8, juga demikian selalu mengalami kenaikan. Bahasa Indonesia cenderung mengalami kenaikan di rata-rata 86,4, geografinya 88,2, sosiologi 89,2, dan ekonomi 87,4. Kalau kita buat nilai rata-rata secara keseluruhan ada di angka 87,03. Kemudian mengenai presentasi kelulusannya, prediksi kita berada di angka 66. Kenapa? Persaingan di Universitas Indonesia dan UGM itu sangat-sangat tinggi, apalagi kemudian daya tampungnya selalu saya lihat di angka belasan, jadi untuk peluangnya saya pikir akan sedikit. Kalau boleh saya sarankan, silakan coba dicari jurusan lain yang memiliki daya tampung lebih besar dan kemudian keketatannya juga lebih besar. Dari beberapa siswa yang sudah lulus di tahun kemarin, saya pikir untuk yang nilai rata-rata 87,03 ini silakan boleh mempertimbangkan di Universitas Diponegoro. Saran saya, silakan pertimbangkan di administrasi publik dan administrasi bisnis. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, ini hanya sebatas pendapat dari kami. Jika kemudian ini diikuti dan kemudian lulus, ya kami sangat bangga. Tetapi kemudian jika pendapat ini menurut adik-adik tidak pas, kami mohon maaf. Dan sekali lagi, pilihannya tetap ada di tangan adik-adik. Dan semoga adik-adik bisa lulus di SNMPTN di tahun ini. Mungkin sampai di sini dulu video kita. Untuk rasionalisasi yang lain saya akan buatkan segera, baik itu nanti melalui video maupun nanti saya balas melalui email.
Sampai di sini dulu video kita. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe, kemudian komen, like, dan share video ini ke teman-temanmu jika menurutmu video ini berguna. Sampai di sini dulu, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam.